ialah pengambilan gambar. Nah, ini di tahap pengambilan gambar ini itu adalah tahap utama dalam proses produksi. Setelah tahap produksi itu masuk lagi ke tahap berikutnya, yaitu tahap pasca produksi, di mana tahap pasca produksi sendiri itu memiliki 6 langkah. Yang pertama ialah editing, yaitu penggabungan dan pemilihan gambar. Editing di sini itu dimaksudkan untuk merangkai gambar dengan gambar dan suara dengan gambar, ataupun suara dengan suara menjadi satu rangkaian yang utuh. Setelah proses editing selesai, maka langkah berikutnya adalah mixing atau memberikan musik, sehingga antara gambar dengan musik itu jadi suatu perpaduan yang indah, yang bisa istilahnya menarik perhatian para penikmat video-video pembelajaran tersebut. Kemudian langkah berikutnya setelah mixing selesai itu ialah preview. Preview sendiri melibatkan sutradara, ahli materi, ahli media, dan penulis, di mana kegiatan preview itu digunakan untuk melihat apakah media video pembelajaran yang dibuat sesuai dengan perencanaan awal. Nah, setelah preview selesai, maka langkah berikutnya adalah uji coba, di mana uji coba ini digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang ada dalam video pembelajaran tersebut. Nah, setelah kekurangan-kekurangan maupun kelemahan-kelemahan yang ada dalam video pembelajaran tersebut ditemukan, maka akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu revisi, di mana revisi sendiri adalah suatu kegiatan memperbaiki kelemahan-kelemahan serta kekurangan-kekurangan yang telah ditemukan dalam tahap uji coba. Nah, ketika revisi sudah selesai, otomatis kita masuk ke tahap terakhir, yaitu distribusi atau penyiaran daripada video pembelajaran tersebut. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, kita membahas tentang aplikasi-aplikasi rekayasa video. Sebenarnya apa saja sih aplikasi-aplikasi rekayasa video? Nah, aplikasi-aplikasi rekayasa video itu sebenarnya itu banyak sekali. Namun di sini kami memberikan 3 contoh yang paling sering atau istilahnya yang tidak asing. Mungkin ada satu atau dua yang asing di telinga para viewer. Namun di sini kami mencoba mengambil 3 teratas aplikasi yang sering digunakan untuk editing video. Yang pertama ialah Adobe Premiere, yang kedua ialah Sony Vegas Pro, dan yang ketiga ialah Cyberlink Power Director. Nah, Adobe Premiere merupakan salah satu aplikasi rekayasa video yang cukup populer di masyarakat. Adobe Premiere sendiri itu pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 dengan nama Adobe Premiere 4.2. Sampai saat ini, Adobe sudah meluncurkan Adobe Premiere hingga CC yang 2018. Adobe Premiere sendiri lebih menekankan pada fitur-fitur editing karena memang ini berfungsi sebagai aplikasi editing video. Nah, seperti apa sih tampilan antarmuka daripada Adobe Premiere itu? Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tampilan antarmuka Adobe Premiere. Sebenarnya tampilan antarmuka baik itu Adobe Premiere maupun Sony Vegas Pro maupun juga Cyberlink Power Director itu hampir sama, karena kesemuanya itu ya merupakan alat atau aplikasi yang digunakan untuk editing video atau rekayasa video. Kemudian yang kedua ialah Sony Vegas Pro. Sony Vegas sendiri itu adalah satu software untuk mengedit video, di mana Sony Vegas Pro dirilis pertama kali pada bulan September 2017. Nah, banyak sekali pembaruan terhadap software Sony Vegas Pro sejak dirilis, mulai dari versi awal dengan nama Sony Vegas Pro 0.7 hingga versi terbarunya dengan nama Sony Vegas Pro 16. Nah, bagaimana sih tampilan daripada Sony Vegas Pro itu? Kita lihat di sini. Nah, seperti ini tampilan daripada Sony Vegas Pro tersebut. Sebenarnya nggak jauh beda daripada tampilan Adobe Premiere tadi. Nah, kemudian kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu ke Cyberlink Power Director. Cyberlink Power Director sendiri merupakan suatu program video editor
yang tergolong memiliki lumayan banyak fasilitas dan fitur-fitur yang berguna dalam proses editing video. Tampilannya yang segar, lebar, dengan tampilan icon yang besar-besar membuat penggunanya merasa nyaman selama menggunakan software ini. Power Director dapat dikatakan sebagai suatu software powerful untuk editing gambar, walaupun tidak selengkap software video editing lainnya. Kurang lebih tampilan daripada Xaberlin Power Director itu seperti ini ya. Bisa kita lihat ya dari yang pertama tadi, dari Adobe Premiere, kemudian Sony Vegas, kemudian juga Xaberlin Power Director ini, itu ketiganya itu memiliki tampilan antarmuka yang nggak terlalu berbeda, karena memang kesemuanya itu berfungsi untuk editing video begitu. Untuk berikutnya kami akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana sih cara penggunaan daripada aplikasi-aplikasi rekayasa video tersebut. Untuk aplikasi-aplikasi rekayasa video sendiri, kami sudah mempersiapkan aplikasinya atau istilahnya mentahannya di link yang kami share di grup. Teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan dasar aplikasi editing video. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Vegas Pro 16.0. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Sony Vegasnya. Sudah terbuka, teman-teman. Seperti ini tampilan awal daripada Sony Vegas Pro 16.0. Ini semua berfungsi ya. Semua titik, semua gambar, bahkan garis pun itu berfungsi. Jadi setiap apa yang ada dalam tampilan Sony Vegas Pro itu berfungsi. Nah, langsung saja, yang saya suka dari Sony Vegas Pro itu adalah untuk insert atau memasukkan gambar. Itu kalau di aplikasi-aplikasi yang lain itu kita perlu pilih file, kemudian kita pilih import, itu baru bisa memasukkan video ataupun audio di aplikasi editing videonya. Beda kalau Sony Vegas Pro. Kalau Sony Vegas Pro yang saya suka itu dia cukup kita menarik video tersebut. Misal saya ambil video ini, cukup kita tarik videonya ke arah aplikasi Sony Vegas Pro nya. Nah, setelah kita tarik, kita posisikan di sini kursornya. Nah, seperti ini. Pokoknya posisinya itu mepet di sebelah kiri sampai mentok. Kalau sudah mentok, kita lepas, klik kirinya. Nah, di sini sudah jadi satu layar untuk video. Kemudian untuk audionya itu sama, kita tinggal kita tarik seperti halnya yang pertama tadi, kita tempatkan di bawahnya video, lalu kita tarik ke kiri sampai mentok, lalu kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, setelah video maupun audionya terpasang di workspace daripada Sony Vegas Pro, kreativitas kita bermain di sini. Terserah kita mau bikin seperti apa videonya, nanti itu terserah kita. Nah, untuk menyambung antara satu video dengan video yang lain, biar istilahnya perpindahan antara satu video ke video lain itu lebih soft, kita pakai translation. Nah, di sini translationnya banyak sekali ya. Ada yang 3D Solver, terus kemudian ada yang Dissolver, ada yang Flash dan lain-lain. Nah, setelah kita selesai melakukan editing, langkah terakhir daripada proses editing video adalah menjadikan satu, baik itu suara, videonya maupun efek-efeknya yang tadi. Karena seperti apa? Kita bisa langsung kita render tanpa perlu di blok, atau mungkin kita juga bisa blok dulu seberapa kita butuh
video yang akan kita jadikan sebagai video yang utuh. Misal saya ambil segini, ini nanti yang akan render itu hanya yang di dalam blok ini saja, sedangkan yang di sini itu nanti akan kosong, nggak akan render, nggak akan dijadikan satu. Nah, setelah kita selesai menentukan, setelah kita ngasih blok pada video yang akan kita render nanti, kita jadikan satu, kemudian langkah berikutnya kita pilih file, kemudian kita pilih render as. Nah, di render as ini kita sebelum menjadikannya melakukan rendering, itu kita diminta untuk memilih beberapa pengaturan sehingga nanti hasil daripada rendering itu nanti bisa bagus. Nah, biasanya yang saya gunakan dalam rendering itu menggunakan di formatnya itu menggunakan Magic AVC garis miring AAC MP4. Nah, untuk template-nya saya menggunakan Internet HD 720p 29.97 fps. Nah, kemudian di sini di kolom name ini, kita beri nama. Jadi nanti ketika videonya jadi itu memiliki nama yang sesuai dengan keinginan kita. Selain itu kita juga diminta untuk menentukan tempatnya di sini. Nah, ini tempat penyimpanan hasil rendering nanti. Nah, seperti ini. Nah, setelah semua dirasa cukup, pengaturannya dirasa sudah sesuai dengan keinginan kita, langsung saja kita klik di tool render ini yang ini. Nah, ini kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasil daripada proses rendering yang telah kita lakukan tadi. Jadi proses rendering itu memang proses editing video yang kita lakukan tadi ya, maksud saya. Jadi proses editing video itu memang lumayan melelahkan karena memang hanya orang-orang tertentu saja yang pro di dalam videonya yang mampu istilahnya bersabar dengan aplikasi-aplikasi editing seperti ini. Oke teman-teman, sekian tutorial dari kami serta pemaparan makalah dari kami. Barangkali ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.